bihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Allah beri kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Majelis Darul Mustafa. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hari ini berada di hari-hari terakhir, minggu terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Kita berharap, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak keluar daripada bulan Rabiul Awal kecuali tertanam di dalam hati kita kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan di salah satu kitab Ugudul Ujain, wa hukiya anna imra'atan kharajat min baitiha litasma'a kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Fara'aha rajulun syabun fit tariq faqala laha ya hurmatu aina gusduki. Faqalat ana gasidatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajlisu indahu wa asma'ahu kalamahu al-malih. Faqala laha syab hal tuhibbinahu? Qalat na'am uhibbuhu. Faqala laha bihaqqi hubbi alayki irfa' niqabi hatta anzur wajhi. Falamma halafa bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam kashafat lahu an wajhiha fara'aha. Thumma inna lamma raja'at akhbarat zawjaha bima jara laha ma'a syab falamma sami'a zawjuha kalama taghayyar khatiruhu wa qala fi nafsihi la budda min a'lam sidqaha min kidbiha li artah minha wa la budda min an umtihanaha fa awqada laha tanur wa huwa al-mahall alladhi yu'maru fihi al-khubza ala hayatil jurrah la akhirih. Nah, ini dijelaskan di dalam satu riwayat. Ini riwayat luar biasa. Orang kalau cinta sama Nabi itu kalau cintanya secara hakiki, secara sungguh-sungguh, maka dia kecintaan itu membawa kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan siapapun itu kadang bisa memalingkan kita kepada dunia. Tapi cinta kita kepada Nabi itu mengalingkan kita kepada dunia, tapi sepenuhnya justru ke akhirat. Nah, dikatakan di dalam riwayat di sini sesungguhnya ada seorang perempuan. Ada orang perempuan kharajat min baitiha, keluar dari rumahnya nih perempuan. Mau ngapain dia keluar? Litasma' kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih perempuan keluar mau dengerin omongannya Nabi, mau dengerin pengajian. Nih perempuan dari rumah keluar mau hadir pengajiannya Nabi, ya kan? Mau hadir majelisnya gitu, ya. Ma'as sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana yang hadir di situ banyak juga para sahabat Nabi, petinggi-petinggi sahabat hadir. Makanya Nabi kalau ngajar itu Pak, itu sahabat kalau duduk di depan Nabi ka'annahum tayr fi ru'usihim. Itu sahabat kalau duduk di depan Nabi itu bagaikan di atas kepala mereka itu ada burung. Jadi bagaimana maksudnya di atas kepala mereka itu ada burung? Jadi kalau dia banyak gerak kepalanya itu burung kabur. Jadi sahabat kalau duduk di depan Nabi itu bagaikan, ya kan, bagaikan pohon yang teguh, nggak banyak gerakan.
Nah, itu bukti seseorang mentakzimkan, menghormati orang yang patut dihormati dan dimuliakan. Ya kayak ente kalau diundang sama presiden, diundang sama menteri, diundang sama gubernur, ente duduk depan presiden langsung. Kira-kira ente kalau duduk depan presiden banyak goyang-goyang apa dia? Hah? Diam. Diam. Kadang-kadang ada laler, ada gatal depan presiden nih kita duduk. Enggak kita garuk-garuk, diam aja, tahan aja deh, tahan. Tapi kalau sama Allah bagaimana kita? Lagi ngadep Allah nih, lagi sholat, gatal. Nah, udah gitu nggak tahu hukumnya lagi, cara garuk bagaimana lagi sholat. Garuk di dalam sholat bisa membatalkan, bisa enggak? Kalau inti gatal di dalam sholat, lagi sholat inti gatal, inti garuk kepala inti, begini, 1, 2, 3, batal sholat inti. Karena yang membatalkan sholat itu salah satu harakat mutawaliyat. 3 gerakan berturut-turut. 1, 2, 3. Atau gatal belakang nih. Batal. Nggak ngerti. Inilah fungsinya ilmu. Kalau orang ngerti dia gatal banget nih, udah nggak kuat dia gatal banget. Itu gatal dari siapa yang ngasih gatal? Itu siapa yang ngasih rasa gatal? Siapa yang tanya? Ada gak ente kagak gatal? Orang bisa ngasih rasa gatal sama ente. Ini urusan kecil aja coba. Di situ kita bisa tahu bagaimana kuasa Allah. Jadi kalau kita gatal, ya kan? Mau garuk nih, tempelin dulu tangan kita di sini. Tempat yang gatal. Nah, ente garuk boleh begini. Kalau garuk begini nih, mau 1000 kali nggak batal salat ini. Kenapa, Beb? Bedanya apa? Yang batal itu gerakan tangan, bukan gerakan jari. Yang dihitung 1 gerakan tangan, bukan gerakan jari. Kalau ini gerakan jari nggak dihitung. Tapi kalau udah tangan bergerak begini, nah itu 1. Akhirnya sahabat pada duduk di situ. Ini orang perempuan nih, dia tulus. Keluar dari rumah, dia mau ngaji, nggak ada tujuan lain, dia mau ngaji, ya kan? Radhiyallahu anhu majma'in, fara'aha rajulun syabun. Lalu waktunya perempuan jalan di tengah jalan, ada pemuda, ada anak muda di jalan, faqala laha hurmatun. Dia lihat nih pemuda, ada orang perempuan jalan. Ditanya sama nih pemuda. Ditanya sama pemuda apa pertanyaannya? Ya hurmatu aina gosduki. Perempuan, kata anak muda. Wahai perempuan, kamu mau kemana? Kalau bahasa kita, ente mau kemana nih? Itu. Fagalat, lalu nih perempuan jawab, ana gasidatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bermaksud, tujuan saya menghadiri majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih perempuan ditanya di jalan sama laki-laki, ente mau kemana? Ane mau ngaji sama Nabi. Indah banget ya, ngajinya sama Nabi. Allahu Akbar, ya kan? Makanya kata Nabi dalam hadis apa ya? Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman denganku, kata Nabi. Dan lebih beruntung lagi, kata Nabi, lebih beruntung lagi orang yang tidak melihatku tapi beriman sama aku, kata Nabi. Artinya apa? Dia tidak sezaman sama Nabi, dia nggak ngelihat Nabi, dia nggak lihat sahabat yang hidup bersama dengan Nabi, kayak kita nih, kayak kita sekarang. Kita nggak ngelihat Nabi, kita nggak ngelihat sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, kita nggak ngelihat tabiin yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi, kita nggak hidup dengan tabiin yang hidup dengan tabiin sahabat Nabi, enggak. Tapi kita beriman. Makanya kata Nabi, beruntung orang yang hidup sezaman denganku, beriman denganku. Dan lebih beruntung lagi, kata Nabi, orang yang tidak melihatku tapi beriman denganku. Itu siapa? Ya kita. Bersyukur kita sama Allah, ya kan? Akhirnya
Kata ini perempuan, saya mau ngaji sama Nabi. Fagalat anagasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajlisu indahu, saya mau ngaji sama Nabi, duduk sama Nabi. Wa asma'u kalamul mali. Ya kan? Untuk aku mendengarkan ucapan-ucapan Nabi al-mali yang indah. Ucapan Nabi yang indah, al-mali yang indah. Maka di dalam kitab Maulid Diba dikatakan apa? Ka'annu yaskutu min dzalikal kalam. Ka'anna durra yaskutu min dzalikal kalam. Asy-Syaikh Abdurrahman Dibai katakan apa? Itu kalau Nabi lagi bicara, bagaikan berlian keluar dari mulutnya. Diumpamakan berlian. Apa? Semua kalam-kalam yang penuh hikmah, penuh bijak, penuh luar biasa. Ya kan? Makanya Sayyidina Abu Bakar di masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar itu Pak, lidahnya itu diganjel dengan kayu. Ada riwayat kayu yang keras atau batu kecil, lidahnya tuh ditaruh batu. Karena begitu beliau mendengar hadis Nabi, orang banyak masuk surga sebab lidahnya, dan masuk neraka juga sebab lidah. Begitu Sayyidina Abu Bakar dengar hadis ini, itu lidahnya diganjel pakai batu. Begitu dengar hadis tuh diganjel pakai batu. Enggak mau masuk neraka sebab lidah. Ini sahabat Nabi. Wah, kita ganjel pakai apa mulut kita? Kayak kue apem kita ganjel mulut kita. Haji Imran. Kayak kue cincin pagi-pagi kayak nasi uduk kita ganjel. Ya kan? Itu Sayyidina Abu Bakar, kalau sahabat ngajak bicara, perlu jawab Sayyidina Abu Bakar, kalau bisa pakai isyarat, dijawabnya pakai isyarat. Tapi kalau nggak bisa pakai isyarat baru pakai mulut. Diangkat batunya, dia ngomong sama sahabat seperlunya. Udah selesai ditaruh lagi tuh batu, diganjel lagi. Tapi kalau Nabi yang ngajak bicara, itu batu diangkat, dikantongin. Banyak sebanyak-banyak saya bicara sama Nabi. Memancing untuk Nabi bicara. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisannya Nabi bagaikan itu berlian. Itu tanda orang yang cinta dengan Nabi, Pak. Jadi kalau ada orang sekarang cinta sama Nabi, ngaku mulutnya yang keluar kotoran mulu. Mulutnya yang keluar laknat, menghujat, memfitnah, mencaci, memaki. Ya itu cinta Nabi dari mana? Kita kalau cinta Nabi kita jaga lisan kita. Itu. Akhirnya saya mau hadir pengajian Nabi, duduk sama Nabi, mau dengerin omongan Nabi yang indah. Faqala syabun hal tuhibinahu. Ya, katanya anak muda amane perempuan, perempuan, ente betul-betul cinta sama Nabi? Mau ngaji hadir majelis Nabi, ditanya sama pemuda, ente betul-betul cinta? Galat na'am muhibbuhu. Iya betul, aku cinta betul sama Nabi, katanya perempuan. Ternyata ada maksudnya nih laki-laki mau ngetes nih perempuan. Mau dites betul apa enggak ente cinta sama Nabi. Cuman kalau kita dengar setengah-setengah nih cerita, pentafsirannya beda. Makanya sampai habis enggak banyak kok. Faqala laha bihaqqi hubbika alayki irfa'i nigabaki hatta anzur wajhaki. Katanya anak pemuda, kalau kamu betul cinta sama Nabi, wahai perempuan, katanya anak muda, coba buka nigabmu, buka mukamu. Buka mukamu tuh yang ditutupin tuh nigab. Buka nigabmu, buka coba mukamu, aku mau lihat mukamu. Kalau kamu betul cinta Nabi, buka mukamu, aku mau lihat. Betul apa enggak kamu cinta Nabi? Kalau dengar cuma sampai sini jatuhnya fitnah nanti. Ada terusannya. Fala mahalafa bi hubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyafat lahu an wajhi fara'aha. Begitu nih perempuan bilang, "Iya, aku demi Allah, demi Rasulullah, aku cinta dengan Rasulullah." Coba buka mukamu. Dibuka sama nih perempuan. Kamu meragukan kecintaan aku dengan Nabi? Dibuka ini perempuan, mukanya. Sampai itu pemuda lihat muka tuh perempuan. Zaman dulu
Kalau perempuan ngunjukin muka dengan orang lain itu aib. Tapi karena dia disumpah, cinta Nabi apa enggak ente? Dites. Cinta. Oh, coba buka muka ente. Kan kayaknya nih enggak bagus nih. Masa pembuktiannya buka mukanya? Dibuka. Falamma thumma inna lamma rajat ahbar zauja bima jara alhab masya. Begitu dia diunjukin mukanya, habis itu ditutup lagi di jalan pengajian Nabi. Udah selesai di hadir pengajian Nabi, dia duduk sama Nabi, dengar ucapan Nabi, dia pulang. Akhbarat zaujaha, dia kasih kabar suaminya. Apa yang terjadi tadi di jalan. Dia ceritain sama suaminya. Saya tadi di jalan ketemu anak muda. Saya ketemu pemuda, dia tanya kamu cinta sama Nabi atau tidak? Saya katakan iya. Lalu dia minta bukti. Apa buktinya? Saya disuruh buka niqab saya, disuruh buka muka saya. Lalu saya buka muka saya, dia lihat muka saya. Falamma sami'a zawja kalamat taghayyara khatiru. Begitu suaminya dengar cerita, timbul perasaan jelek di hati suaminya. Kenapa kalau bahasa kita, lo kenapa ada orang mau lihat muka lo lokasi? Dia kan bukan siapa-siapa. Wajar orang laki cemburu sama istrinya, wajar. Kenapa? Gitu loh. Ya kan? Thumma inna lamma rajat akhbar zawja jarlaha masyab fala sama zawja khatir tayar khatirhu wa qala fi nafsi la budda min an a'lam sidqaha min kidbiha. Kalau gitu kata suaminya, begitu dengar cerita nih, kata suaminya apa? Gue pengen tes nih bini gue. Gue pengen tes istri gue. Dia betul-betul cinta sama Nabi apa bohong-bohongan doang? Dia bisa membuktikan cinta sama Nabi, dia buka mukanya kasih tunjuk orang. Gue mau tes kata suaminya. Bener apa enggak dicinta sama Nabi? Ya kan? Li'arta minha. Biar aneh tenang kata suaminya. Aneh harus tes bini aneh. Bener-bener cinta sama Nabi apa enggak? Biar aneh enggak ada curiga. Biar aneh tenang. Orang ngetes. Masa aneh enggak mengetes? Dasarnya sakit hati. Kenapa muka diunjukin sama laki gitu. Cemburu dasarnya. Wala budda min al-imtihana. Aku harus uji dia. Fa'ugadal tanur wa huwa al-mahal alladhi yu'maru fil khubza ala hayatil jurra. Lalu ini laki-laki, ini suaminya, dia tiapkan tungku untuk masak. Ya, kalau dulu tuh di Timur Tengah untuk masak roti tungku begitu, roti dimasukin ke dalamnya. Tungku, kalau bahasa kita tungku deh, disiapin bara api, ya kan? Bara untuk manggang roti. Suaminya siapin bara untuk manggang roti. Wasabara alaihi hatta istadda lahibuhu. Ditungguin itu tungku dibakar sampai betul-betul apinya nyala panas. Sampai buarahnya betul-betul nyala panas. Tsumagala laha bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam udkhul tanur. Dites sama suaminya, tesannya gila. Apa yang dites? Kata suaminya, kalau kamu betul cinta sama Nabi Muhammad SAW, kamu masuk ke dalam kuali itu, yang udah aneh taruh di atas api panggang, inti masuk ke dalam kuali. Dites, disuruh masuk ke dalam kuali, inti. Kalau nggak cinta sempurna sama Nabi, bagaimana kira-kira? Ente cinta sama Nabi? Iya cinta. Kalau gitu ente masuk ke dalam kuali yang udah dipanasin. Nggak pakai ragu-ragu nih perempuan. Falamma halafa bihaqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam algat nafsaha. Begitu aku bersumpah depan suami aku, demi Allah, aku cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang kamu mau, aku masuk. Ini perempuan memasukkan tubuhnya ke dalam kuali tadi yang panas. Masuk tuh perempuan, ya kan? Fi wahwanat biruha likauniha sadigatan fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk, ditutup tungku. Itu tungku ditutup. Kata suaminya apa? Ya, sekarang buktiin aja kamu cinta sama Nabi, masuk dalam kuali. Nah, ini tutup inti sekarang.
tutup. Dasarnya sakit hati, cemburu, tutup. Falamma ra'a zawjuha waqa'at fit tanur wa ghatashat fihi hazina 'alaiha wa 'alima annaha sadiqatun fi qawliha. Begitu suaminya ngetes, inti cinta Nabi masuk ke dalam kuali yang panas. Akhirnya istrinya membuktikan, dia langsung masuk. Lalu suaminya sedih hatinya, ya Allah, berarti istri ini betul-betul cinta sama Nabi. Bukan pura-pura cintanya sama Nabi. Dia langsung masuk ke dalam kuali. Berarti betul nih istri saya cinta sama Nabi. Bukan pura-pura dia. Dia masuk. Fazahabar rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini orang laki, suaminya pergi sama Nabi. Bingung dia. Nih, mati bini gue udah nih, gosong udah, angus gue rebus. Dia bingung, takut kesalahan. Akhirnya suami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Wahbaru bimajara li zaujatihi. Diceritain nama suaminya apa yang terjadi dengan istrinya. Mulai dari istrinya di jalan, pembuktian mau hadir majelis Nabi, cinta sama Nabi, disuruh buka mukanya. Terus aku cemburu, aku pengen ngetes lagi istri saya, betul apa enggak? Aku panaskan itu kuali panci yang gede, aku bakar dengan api yang panas. Aku suruh buktikan kalau kamu cinta sama Nabi, masuk dalam kuali. Dia masuk ke dalam kuali ya Rasulullah. Gimana nih ceritanya? Takut. Gosong. Itu. Nanti kalau dimasukin gitu gimana kira-kira? Ada gak bini sekarang disuruh pembuktian masuk gitu mau terus? Kabur dia. Ya kan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi dengar cerita dari suaminya ini, kata Nabi apa? Irji', balik kamu ke rumahmu. Waqshib anhat tanur, ente buka itu kuali. Kata Nabi, ente pulang ke rumah ente. Ente buka itu kuali. Faraja wa kasyafan an-nar. Begitu dia buka, dia lihat api masih nyala, gede. Dimatiin apinya. Habis apinya dimatiin, dibuka tungkunya. Kualinya dibuka. Fawajada salimatan wa gataballagal araku ka'annaha fi hamamin aw muktasilin bil ma'il har. Begitu dibuka, lalu dia lihat, dipikir istrinya udah angus, udah gosong, udah mati. Begitu dibuka, dia lihat istrinya selamat, enggak kenapa-napa, cuman basah dengan keringat, seakan-akan istri ini dari pemandian, ya. Seakan-akan istrinya habis mandi air hangat gitu, basah, berkeringat. Begitu dibuka istrinya, ini kuali dibuka, enggak kenapa-napa istrinya. Cuman keluar keringat seperti orang mandi air hangat, air belerang begitu. Habis mandi air panas, keluar kan berkeringat. Kayak begitu. Ya kan? Akhirnya itu suami bilang apa kepada istrinya? Kalau begitu, betul kamu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa, Pak? Anda bayangkan, orang yang cinta betul-betul tulus dan sempurna kepada Nabi, api pun gak bisa membakar dia. Haram api dunia bisa membakar orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Haram. Api di dunia ini, begitu Nabi kita lahir, api yang ada di dunia di kota Mekah yang pada saat itu disembah, sudah ratusan bahkan ribuan tahun, itu api sudah ribuan tahun disembah. Ini api nggak mati-mati, dijadikan Tuhan ya, api nggak mati-mati, disembah. Begitu Nabi kita Muhammad lahir, itu api padam dengan lahirnya Nabi kita Muhammad. Membuktikan bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad ke dunia ini membawa ajaran hak yang benar. Api mati. Ya. Itu waktu Nabi mau lahir, semua aktivitas diberhentikan oleh Allah. Baik aktivitas yang ada di langit atau di bumi diberhentikan oleh Allah untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad.
Setelah Nabi kita lahir, baru aktivitas itu berjalan lagi. Tidak ada manusia di dunia ini, Pak, yang kemuliaannya makhluk Allah melebihi daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad. Mau itu malaikat, mau itu rasul, mau itu nabi, nggak ada. Yang paling mulia dan yang paling maha mulia di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad. Artinya cerita ini, Pak, bisa membuktikan kepada kita bahwa kalau kita cinta tulus dengan Nabi Muhammad, itu nggak bisa membakar kita itu api dunia. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada antum semua, antum ngaji jangan cuma antum aja. Kalau bisa antum ngaji, perintahkan juga istri-istri antum untuk ngaji. Ente punya istri, punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk istri ente itu ngaji. Bagaimana ente suruh? Kalau ente ngajarin di rumah nggak bisa. Ente ngajarin di rumah nggak bisa. Ya kan? Di rumah ente nggak bisa ngajarin. Jadi bagaimana? Kalau begitu, ente suruh istri ente ngaji, anterin ke majelis taklim, di mana ada pengajian ibu-ibu. Kalau bisa cari pengajiannya itu khusus yang membahas mengenai syariat. Ya, ini kitab yang saya baca ini, Pak. Ini baru saja hari Kamis kemarin di kitab saya hatamkan kitab ini, Pak. Ini baru aja saya hatamkan kitab ini. Di majelis ini, khusus untuk perempuan ini kitab saya ngajar. Ini kitab hari Kamis kemarin baru hatam. Hatam 2 kitab hari Kamis kemarin. 1 kitab Ugudul Hujan kurang lebih 2 tahun saya ngajar ibu-ibu di sini. Yang kedua kitab Safinatun Najah. Besok hari Kamis mulai lagi pengajian pembukaan, kita akan baca kitab apa? Hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi kesempatan kalau ente punya istri, jangan dijadikan alasan anak. Beb, ini saya punya anak begini. Ajak anak, bawa anaknya suruh ngaji. Banyak yang ngaji, ini lebih banyak dari antum nih. Hari Kamis nih, yang ngaji ibu-ibu lebih banyak dari ente. Sampai keluar-luar penuh. Bawa anaknya masing-masing. Nah, sudah hatam 2 kitab. 3 kitab. Pertama Risalatul Jami'ah. Nah, jadi besok mulai lagi pembukaan kitab ini, perempuan itu, khusus ummahat, itu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi yang punya istri, besok hari Kamis siang, saya mulai jam 2. Mulainya dari habis duhur. Bacaan zikir apa, jam 2 saya datang, saya ngajar cuma 40 menit. Setelah 40 menit saya kasih tanya jawab. Saya ngajarnya nggak terbuka langsung begini, Pak. Saya ngajarnya ditutup dengan hijab di sini. Di sini ada tutup, ada satir. Ada hordeng di sini, saya ngajar di dalam hordeng. Jadi nggak langsung saya ngajar ngadep perempuan, nggak. Saya kalau ngajar perempuan saya tutup. Jadi nggak ngelihat. Nah, jadi besok hari Kamis ane ajak ajak istri ente beli kitabnya di online murah cuma 24.000. Ente lihat kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, syarahnya. Itu 24.000. Mahalan rokok sebungkus. Mahalan ayam. Ente kalau bisa berhenti dulu, jangan ngerokok. Beli kitab tuh. Yang biasa untuk rokok tuh ente berhenti, beli kitab untuk istri ente. Suruh ngaji. Hari Kamis ngaji. Oh, ini kitab manfaatnya luar biasa, Pak. Ini kitab menjelaskan hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, hak orang tua terhadap anak, hak anak terhadap orang tua, dijelaskan dalam kitab ini dengan detail.